Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi. Yang terhormat Ibu Fitri Faizah MH selaku pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dan kawan-kawan audiens semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Ilmi, dan yang kedua Triana, dan yang ketiga Amalina Putri Syahira. Di sini kami ingin memaparkan materi kami yang berjudul kafalah dan wakalah. Di sini saya pertama ingin memaparkan pengertian kafalah. Pengertian kafalah dalam pengertian bahasa, kafalah berarti ad-daman atau jaminan. Sedangkan menurut pengertian syarah, kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafiil menjadi tanggungan asihil dalam tuntutan permintaan dengan materi sama atau hutang atau barang atau pekerjaan. Menurut mazhab Syafi'i, al-kafalah yaitu akad yang menetapkan iltijam hak yang tetap pada tanggungan atau beban yang lain, atau menghadirkan zat benda yang dibebankan, atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Ya, mungkin kawan-kawan bisa mengerti tentang kafalah tersebut. Dan selanjutnya pengertian wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah menurut mazhab Syafi'i, yaitu dari golongan Syafi'iyah, berpendapat bahwa wakalah merupakan seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa wakalah ini adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Ya, mungkin itu saja sedikit dari saya yang pertama, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan tentang dasar hukum kafalah dan wakalah. Pertama, dasar hukum kafalah yaitu Al-Quran, yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Quran Surah Yusuf 72. Selanjutnya hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amir bin Auf, yaitu perdamaian dapat dilakukan dari kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selanjutnya dasar hukum wakalah yaitu Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan, kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Selanjutnya hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah diantaranya itu bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Haris. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muthata. Selanjutnya ijma. Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut jenis ta'awun atau tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa
dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosaan atau pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Rukun dan syarat kafalah. Adapun rukun dan syarat kafalah yaitu: pertama, pihak penjamin; kedua, pihak orang yang berhutang; yang ketiga, pihak orang yang berpiutang; dan yang keempat, objek penjaminan. Adapun rukun dan syarat wakalah yaitu: syarat-syarat wakalah itu dibagi pada beberapa bagian, yaitu syarat-syarat yang berlaku atau syarat yang harus dipenuhi muwakil. Syarat-syarat yang harus dipenuhi wakil: syarat-syarat yang terpenuhi pada sesuatu yang diwakilkan atau wakalah. Jenis-jenis kafalah dan wakalah. Jenis-jenis kafalah: pertama, kafalah bi an-nafs; yang kedua, kafalah bi al-mal; yang ketiga, kafalah bi taslim; yang keempat, kafalah al-mujazah; yang kelima, kafalah al-mu'alah. Jenis-jenis wakalah: al-wakalah al-khoshoh, al-wakalah al-jammah, al-wakalah al-muqayyaduh, dan al-wakalah mutlaqo. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.